Terima kasih Anda masih bersama kami di The Prime Show pemirsa. Saat ini saya akan menuju ke Pak Yudhistira. Pak Yudhistira, tadi artinya kan banyak pengusaha yang teriak karena pemudik ini menurun. Artinya ini apakah ada perputaran ekonomi ini yang tidak maksimal? Apa sebetulnya yang jadi kendala nih Pak? Seperti tadi ya Bu Adita juga bilang kan ada penurunan ya jumlah pemudik. Itu jumlah yang cukup besar ya, 140 juta orang ya, itu adalah jumlah yang cukup besar. Namun kemudian yang jadi pembicaraan di sini adalah tidak hanya jumlah orang yang mudiknya saja, tapi juga menggunakan kendaraan apa, apakah transportasi publik, apakah menggunakan bis, kereta dan sebagainya yang ada di pengusaha itu. Juga kemudian ketika nanti berada di kampung halaman atau sepanjang perjalanan itu apakah melakukan konsumsi juga. Nah, ini yang juga perlu menjadi pertanyaan begitu. Kalau jumlahnya banyak sih ya banyak. Nah, kita bisa amati ya dari situasi ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini yang tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Ya, itu jelas yang menjadi pengaruh dari hal tersebut ya. Ini kita bisa lihat bagaimana deflasi juga terjadi, terus kemudian daya beli, yang artinya daya beli turun dan sebagainya. Kemudian ada juga PHK yang beberapa bulan terakhir ini menjadi perkara. Nah, itulah yang hal-hal mikro tersebutlah yang tentunya menjadi permasalahan ya. Kenapa kemudian ya istilahnya tadi ya Anda mengatakan teriak tadi untuk pengusaha-pengusaha. Berarti salah satu penyebab tadi faktor PHK ini juga turut mempengaruhi penurunan jumlah pemudik ini ya Pak ya? Kalau jumlah pemudik ya sebenarnya turunnya itu kalau dibilang drastis sih mungkin tidak terlalu drastis ya. Ini adalah angka yang bisa dibilang masih cukup dalam tanda wajar. Cuma kualitasnya tadi ya, apakah spendingnya juga akan terjadi atau tidak. Nah, ini yang juga harus menjadi kekhawatiran ya. Maksud saya kemudian sepanjang perjalanan apakah biasanya belanja dan sebagainya. Ketika di kampung nanti ada tempat wisata dan sebagainya. Nah, kita juga bisa melihat ya di sisi lain ya, bagaimana ekspektasi dari pengusaha hotel, restoran dan sebagainya itu ya yang beberapa waktu kemarin juga muncul beritanya. Ini menjadi pertanda ya, Lebaran kali ini mungkin terasa berbeda ya ekonominya dibanding yang lalu-lalu. Kecuali pada saat COVID, tentu itu suatu anomali tersendiri itu. Begitu, Bu. Baik, saya akan ke Mbak Devi. Mbak Devi ini kan kalau misalnya kita lihat tadi kalau dibilang sama Pak Yudhistira, Indonesia ini lagi nggak baik-baik aja khususnya untuk kondisi ekonominya. Tapi kan di tengah efisiensi seperti ini banyak juga masyarakat yang masih memaksa untuk mudik karena ini bisa dibilang salah satu tradisi. Ini gimana nih Mbak? Ya, secara sosial, pertama mudik itu kalau berdasarkan kamus sebelum tahun 70-an, itu belum dimaknai sebagai pulang kampung. Tapi artinya sendiri adalah pergi ke hulu sungai. Nah, ini baru ditemukan arti kata pulang kampung itu setelah tahun 76. Kenapa? Karena memang kebijakan pemerintah pada saat itu melakukan pemusatan ekonomi Indonesia ada bukan hanya di Jawa, bahkan terpusat di Jakarta. Yang kemudian mendorong pergerakan manusia secara sosial yang disebut dengan urbanisasi. Semua orang yang produktif, semua orang yang berharap mendapatkan kue ekonomi itu kemudian menyerbu Jakarta. Disitulah kemudian dimulai yang tadi Mbak sebut sebagai tradisi pulang kampung. Kenapa? Karena mereka adalah generasi yang sebenarnya tidak lahir, tidak besar di Jakarta, tapi hanya karena daya tarik atau magnet ekonomi, lalu lantas ke sana, tapi kemudian menjadikan momentum Ramadan 1 tahun sekali untuk kemudian kembali memadu asa dan sayang dengan keluarga mereka. Nah, kalau kemudian dalam perspektif sosial, kalau memang sekarang katanya ada penurunan, sebenarnya karena ini juga adalah pemerintahan baru, saya berharap ini merupakan bukan hanya sekedar dikaitkan dengan faktor jangka pendek yang tadi katanya ada unsur efisiensi dan sebagainya. Tapi saya berharap ini karena program 10 tahun terakhir pemerintah yang akhirnya di masanya presiden kita yang sebelumnya, akhirnya ada yang memikirkan Indonesia di luar Jakarta, bahkan di luar Jawa, ini pelan-pelan sudah terurai. Ketika pembangunan Indonesia itu merata, tidak akan pernah ada orang, Mbak, yang mau tercerabut secara sosial dari akarnya. Ini menyebabkan orang
dia akan bolak-balik terus karena sebenarnya hatinya, inginnya ya ada di daerahnya. Cuman karena secara ekonomi daerah kesayangan mereka tidak mampu memenuhi harapan ekonomi tadi, berjuanglah mereka semua ke Jakarta, ke kota-kota besar. Nah, ini yang harapan saya justru semakin tahun harusnya terus berkurang. Artinya pembangunan Indonesia pelan-pelan akhirnya merata. Baik. Nah, terus kalau misalnya ngelihat tadi kan jumlah PHK saat ini juga semakin meningkat dan juga merembet gitu ke beberapa sektor juga. Nah, ini Mbak Devi sendiri ini melihat perubahan pola konsumsi masyarakat saat ini seperti apa sih, Mbak? Saya bukan pakar ekonomi, tapi kalau kita bisa melihat kondisi sosial bahkan di negara-negara paling kaya, paling maju sekalipun secara statistik data yang bisa dibaca oleh siapapun, pasca pandemi memang ekonomi dunia belum balik. Artinya kita tidak bisa memotret seakan-akan Indonesia yang paling menderita. Bahkan negara-negara paling kaya seperti Amerika sendiri saja sangat berjuang sehingga kebijakan pemerintahnya saat ini sangat fokus untuk memastikan kondisi negaranya secara domestik dan internal itu kuat dulu gitu. Nah, artinya ini dihadapi oleh semua negara. Tapi yang pasti adalah karena ini pemerintahan baru, menurut saya kita perlu serius juga memberikan masukan agar apapun itu at the end ujungnya adalah satu, dalam konteks penghematan secara sosial memang yang perlu kita cermati adalah masyarakat kita ini adalah masyarakat yang literasi keuangannya menurut saya memang cukup lemah gitu ya, tapi semangat berbaginya tinggi. Nah, bagaimana kemudian dengan kondisi dunia yang juga belum pulih, momentum-momentum ini bisa terus dikuatkan, semangat membantunya, semangat dermawannya yang kita peringkat 7 tahun berturut-turut gitu ya, tapi semangat untuk belajar tentang bagaimana mengelola keuangan yang lebih baik. Karena kedepannya dunia, bukan Indonesia ya, Indonesia kita cukup bersyukur sebenarnya, itu nggak akan baik-baik saja. Karena apa? Ada perubahan iklim, ada apa potensi apa secara sosial kita terguncang akibat kondisi-kondisi di eksternal, itu akan semakin kuat. Nah, bagaimana momentum seperti ini menjadi pelajaran bagi kita masyarakat untuk belajar mengelola keuangan pribadi masing-masing dengan lebih baik. Baik, saat ini saya akan ke Bu Adita. Bu Adita menanggapi pernyataan dari Mbak Devi, ini bagaimana Bu tanggapannya? Iya, ini menarik ya apa yang disampaikan oleh Mbak Devi ini. Ya memang perilaku masyarakat sangat mungkin ya untuk bergeser begitu. Dan ada juga beberapa hal yang bisa jadi ini perilaku masyarakat ketika mudik ini agak berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa yang saya temui pun demikian ya. Jadi artinya begini, mereka melihat bahwa jarak antara yang namanya Nataru, Natal Tahun Baru dengan Lebaran kali ini nih sangat pendek ya. Hanya berkisar 3 bulan. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang bisa jadi menjadi pertimbangan dari masyarakat untuk kali ini tidak melakukan perjalanan jarak jauh dulu, karena mungkin semua yang kemarin sudah direncanakan sudah direalisasikan pada saat Nataru, yang juga pemerintah memberikan libur yang cukup panjang juga ya pada saat itu gitu. Jadi bisa saja itu juga dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan-perjalanan bersama keluarga lebih awal gitu ya. Dan untuk tahun ini bisa saja kemudian Lebaran ini juga ditahan gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang perilakunya bergeser kalau kita lihat. Meskipun ini harus kita buktikan lagi dengan katakanlah kajian atau studi yang baru ya, terkait dengan nanti ketika Lebaran ada realisasi mobilitas masyarakat yang memang biasanya pemerintah melalui Kemenhub itu melakukan yang namanya kajian pasca Lebaran. Jadi bisa diketahui jumlah sebenarnya dari pergerakan masyarakat itu ada berapa. Kalau sekarang misalnya dari riset yang dilakukan Kemenhub kan 146 juta. Nah, tentu kita harus coba melakukan analisis post event, dalam hal ini post Lebaran, untuk melihat apakah angkanya memang seperti itu atau bahkan bisa lebih besar atau juga bahkan bisa lebih rendah. Dan bisa dikaji lagi juga soal mengapa gitu, mengapa tidak melakukan perjalanan atau apa alasannya melakukan perjalanan. Jadi saya rasa angka-angka yang ada sekarang ini kan sifatnya masih prediksi ya, dan tentu harus dilakukan studi lanjutan untuk mengetahui sebenarnya berapa besar yang bergerak pada Lebaran kali ini begitu. Dan tadi juga yang disampaikan oleh Mbak Devi terkait dengan bahwa sekarang
mudik ini atau perhatian fokus pemerintah tidak di Jawa saja itu juga benar. Karena kita melihat memang mulai ada beberapa pergeseran, mudik ini cukup tinggi angkanya di luar Jawa, dan ini angka yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Contoh seperti di Sumatera dan juga di Sulawesi. Ternyata terlihat dari hasil riset memang pergerakan di sana menjadi lebih besar, meskipun secara porsi tetap lebih banyak ada di Jawa. Dan ini sangat wajar, karena populasi kita juga mungkin 60-70% memang ada di Pulau Jawa begitu. Baik. Tapi ini artinya ada penyebaran, Mbak ya, dan ini juga tentu akan menjadi rujukan pemerintah untuk melakukan tadi ya pemerataan pembangunan, karena ternyata pergerakan itu juga terjadi peningkatan tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa begitu. Baik. Pak Agus kalau melihat nih sinkronisasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan realisasinya di masyarakat sendiri ini seperti apa, Pak? Sudah sinkron apa belum? Ya begini, banyak persoalan-persoalan tadi sudah disebutkan ya. Jadi sinkron atau tidak sinkronnya itu kan begini. Dalam event besar seperti ini itu yang diutamakan adalah keselamatan. Sampai hari ini kita belum tahu sebetulnya data kecelakaan itu berapa. Ya, karena nanti bisa dilihat, kita tarik mundur apakah kebijakan kalau yang di darat dengan kontraflow, dengan satu arah dan sebagainya itu seperti apa. Itu kita belum dapat datanya. Kemarin juga karena tidak padat sehingga pemberitaan di media juga tidak terlalu kencang. Ya kan, tadi di stasiun, kemarin di Merak, tadi malam di Merak dan sebagainya juga biasa-biasa saja. Nah, nanti kita lihat karena gini, kebijakan pengetatan itu berdampak pada perawatan infrastruktur, terutama jalan. Sementara di kita itu kebanyakan pakai kendaraan roda 2, yang isinya bukan 1-2 orang, tetapi dengan barang dan mungkin biasanya 4 orang. Nah, data itu belum masuk. Saya juga agak heran media tidak terlalu mengawasi hal ini terjadi. Karena kalau kita lihat Pantura itu jalannya kan memang hancur ya karena musim hujan. Kemudian juga dana tidak ada, hanya ditambal, tidak di overlay. Nah, saya sangat curious soal angka kecelakaannya, karena ini angkutan umum yang buat kita semuanya yang penting aman. Memang infrastruktur untuk jalan tol di Sumatera sudah melebar, sudah banyak yang fungsional, artinya belum diresmikan, tetapi sudah bisa digunakan. Pada jam-jam tertentu itu juga apakah karena angka penyeberangannya kan turun. Apakah karena turun sehingga kepadatan di jalannya itu juga turun sehingga orang tidak terlalu lelah. Ya kan, kelelahan itu yang penting. Karena sekarang jalan tol baru sedikit kemarin kontraflow, saya nggak tahu hari ini karena belum sempat monitor dengan Pak Kakor Lantas. Tapi artinya dari segi keselamatan harusnya naik gitu ya, karena jumlah atau volumenya turun harusnya naik. Tapi saya penasaran sampai hari ini angka kecelakaan roda 2 itu berapa, karena itu tinggi sekali yang pakai. Yang kemarin kalau di Merak kan dicampur dengan truk, saya agak was-was ketika saya bilang harus mengatur yang pas, masuk dulu motor baru truk, karena kalau nanti bersamaan kita tahu sendiri disiplin kita sangat rendah. Jadi menurut saya itu sih yang bisa disampaikan. Ini masih tengah-tengah ya, kita belum memonitor dengan habis. Baik, Pak Agus. Saya akan ke Pak Yudhistira. Pak Yudhistira, ini kan ada fenomena juga nih soal ormas yang minta THR nih ke beberapa perusahaan atau ke beberapa pihak. Tapi kita akan tahan sebentar, Pak Yudhistira. Kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.